Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi sebagaimana yang disepakati. Kajian kita akan membahas Kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Tauhid ini adalah kitab yang sangat mulia untuk dipelajari. Makanya ada istilah ulama, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu pengetahuan itu karena yang dipelajari memiliki kemuliaan, dan tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi tauhid. Karena ilmu tauhid ini bicara tentang ketuhanan. Kita akan belajar mengenal siapa Tuhan kita. Dan pertanyaan yang akan ditanya pertama kali dalam soalan mungkar dan nakir adalah man rabbuka, siapa Tuhan. Karena pertanyaan yang pertama akan ditanyakan soal siapa Tuhan kita, dan itu pula yang menjadikan barometer selamat dan tidaknya kita. Makanya mempelajari tauhid itu sesuatu yang sangat agung dan mulia. Langsung saja, di sini muallif rahimahullahu taala memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu At-Tauhid. Kenapa pengarang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, karena iqtidaan bil Quran, karena mengikuti Al-Quranul Karim. Di permulaan Al-Quranul Karim dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian daripada surah Al-Fatihah ataukah bukan? Maka pendapat yang kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dimulakan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu memang dianjurkan dibaca
ketika kita memulakan surat dalam Al-Quran, surat apa saja kecuali surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tidak dianjurkan membaca basmalah? Karena surah At-Taubah itu bagian daripada surah Al-Anfal. Jadi satu kesatuan antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah itu. Ini alasan yang pertama kenapa muallif pengarang memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena meniru Al-Quran. Alasan yang kedua, karena meniru Nabi SAW. Rasul kalau setiap menyurati dalam setiap surat-surat dakwah yang dilayangkan kepada para raja, selalunya Nabi SAW memulakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti contohnya surat yang dilayangkan kepada pembesar Romawi Herakli. Dalam isi surat itu Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillah abduhu wa rasuluhu ila adimir rumi Herakli aslim taslam. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya tertuju kepada pembesar Romawi Herakli, masuklah kau ke dalam Islam, kau akan selamat. Di sini Rasul memulakan suratnya dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa muallif rahimahullah taala memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sekali lagi, pertama mencontoh Al-Quran, yang kedua mencontoh Rasul dalam setiap murasalahnya, dalam setiap surat-surat dakwahnya. Dan yang ketiga, muallif memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim karena memang begitulah kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab. Mereka memulakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau mengirim SMS, WhatsApp gitu ya, baik di grup ataupun ke pribadi, maka mulakan dengan kalimat Bismillah. Bismillah baru isi suratnya. Ini enggak main ada uang enggak ya, bisa pinjam enggak ya, enggak gitu. Salam dulu, kemudian Bismillah, syukur-syukur, doa dulu. Jadi adabnya mengirim sebuah pesan itu ibu ya, pertama tulis salam, yang kedua tulis basmalah, yang ketiga doakan orang itu, baru yang terakhir isi SMS-nya apa. Nah, itulah adab orang murasalah itu. Namanya ibu punya hajat, ingin meminjam sesuatu, nah, tulislah Bismillah, kemudian Assalamualaikum, kemudian doa semoga Allah melancarkan rizkimu, menjaga kamu, meluaskan usahamu, baru terakhir bisa utang enggak ya, nah, gitu loh ya. Ini enggak main pinjam saja, enggak ada doa-doa, malas lah orang mau ngasih utang. Jadi ini penting. Kenapa? Apa faedahnya? Kita sudah tahu alasannya. Kenapa pengarang mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan kitab? Karena tiga alasan: mengikuti Al-Quran, mengikuti surat-surat Nabi, dan mengikuti kebiasaan para ulama sebelumnya. Lalu apa faedahnya? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah lah? Itu penting seseorang itu menulisnya di permulaan surat, SMS, kitab atau apa namanya. Karena dalam Bismillah, dalam huruf ba, Bismillah itu kan ada huruf ba tuh. Di permulaan Bismillah itu ada huruf ba. Dalam bahasa Arab disebut harfu jarrin namanya.
huruf jar. Dan dalam bahasa usul, huruf jar itu yang berupa ba, bismillah itu memiliki dua faedah. Pertama, ba di situ adalah ba lil isti'anah. Dengan menyebut bismillah berarti kita sedang menyebut nama Allah, meminta pertolongan Allah. Ini satu. Yang kedua, dengan bacaan bismillah ba di situ artinya litabarruk, supaya ucapan setelahnya atau perbuatan setelahnya itu diberkahi. Dan dalam hidup itu penting dua perkara ini, Bu. Pertama, pertolongan dari Allah. Yang kedua, berkah dari Allah. Ini kita tiap hari sangat berhajat kepada dua kalimat ini. Makanya kalimat bismillah ini jangan sampai ditinggalkan. Ibu mau masaknya, mau ngiris sesuatu, maka ucapkan bismillah. Kemudian ibu mau ke pasar, ucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ibu mau keluar untuk ke majelis ilmu seperti ini, ucapkan bismillah. Mau naik motor, bismillah. Mau turun dari motor, bismillah. Mau melakukan sesuatu, bismillah. Kenapa? Karena setiap pekerjaan itu ada risiko. Pekerjaan apa saja. Contoh nih, seseorang bekerja jadi ojek online. Itu kan risiko tuh, banyak risikonya. Pertama, dia hidup di jalan. Orang yang hidup di jalan itu bisa nabrak, bisa ketabrak. Mesti ada risiko. Namanya hidup di jalan, apalagi jalan di zaman sekarang beda dengan jalan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi tidak ada tabrakan, karena kendaraannya unta sama kuda. Nggak ada ceritanya unta nabrak unta di zaman itu. Di zaman sekarang motor nabrak mobil biasa ya. Sehingga risikonya kecelakaan itu ada. Lah karena setiap pekerjaan itu ada risiko. Dengan kita mengucap basmalah sebelum kita berangkat kerja, maka bisa menghilangkan risiko-risiko itu. Karena saya katakan tadi, pertama dengan baca basmalah berarti kita sedang mengundang pertolongan Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersama kita, sudah menolong kita, maka risiko apapun pasti akan hilang. Karena Allah tolong. Yang tadinya mau nabrak tak jadi nabrak, yang tadinya mau ditabrak tak jadi kena tabrak. Kenapa? Allah yang tolong. Yang kedua, tabarruk, dapat berkah. Umpamanya penghasilan supir taksi, ojek online, GoFood atau apalah namanya. Biasanya mungkin banyak penumpang, banyak orderan, banyak ada hasilnya. Tapi namanya usaha itu kan pasang surut, Bu ya. Kadang satu hari dapat banyak, 1 juta, kadang 500, kadang 100, kadang cuma 20.000. Lah karena dalam setiap pekerjaan juga dari segi keuntungan ada risiko, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tak dapat. Taruhlah Allah takdirkan, biasanya seseorang itu dapat keuntungan dalam satu hari bisa 100-200 ribu. Allah takdirkan cuma dapat 10 ribu. Tetapi dengan baca basmalah di permulaan orang itu bekerja, boleh jadi yang 1000 itu lebih berkah dibandingkan yang 200 ribu. Artinya lebih berkah itu boleh jadi yang 10 ribu itu mencukupi kehidupan dia. Tetapi boleh jadi yang tidak berkah walaupun banyak
tidak cukup. Sekali dapat hari itu dapat banyak, rupanya anak sakit, kendaraan macet, rumah bocor, akhirnya habis untuk perbaikan. Lah, jadi penting memulakan sesuatu dengan basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini faedah yang pertama kenapa muallif memulakan kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kemudian muallif mengatakan Kitabu At-Tauhidi, kitab Tauhid. Tauhid itu dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah. Kemudian beliau muallif pengarang mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Artinya kata Ibnu Katsir, illa liwahiduni, maksudnya illa liya'budun adalah illa liwahiduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Itu maknanya. Di sini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah dahulukan jin dibandingkan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin mentartib secara ciptaan. Bahwa di antara makhluk yang berakal, yang pertama kali Allah ciptakan adalah malaikat. Kenapa di sini Allah tidak menyebutkan malaikat? Allah tidak katakan wa ma khalaqtul malaikata wal janna wal insa illa liya'budun, umpamanya seperti itu ya. Kenapa hanya jin dan manusia, malaikat tidak tersebut dalam ayat ini? Karena malaikat itu mereka diciptakan memang sudah beribadah. Memang mereka itu diciptakan hanya untuk ibadah. Jadinya tidak disebutkan dalam ayat ini. Beda dengan jin dan manusia. Walaupun hakikat mereka diciptakan untuk beribadah, kenyataannya ada yang beribadah, ada yang tidak ibadah. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah. Tapi malaikat kan tidak ada. Mulai dari diciptakan sampai diwafatkan, semua malaikat itu ibadah kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Tidak mungkin malaikat membangkang itu. Beda dengan jin dan manusia. Jin dan manusia itu ada yang beribadah, ada yang tidak, ada yang membangkang, ada yang taat gitu ya. Makanya hanya disebutkan dua jenis makhluk yang berakal, jin dan manusia. Disebut jin. Jin itu kan dari dua kalimat, Bu, jim dan nun. Jin ya. Artinya jin itu sesuatu yang khafif, sesuatu yang tersembunyi, itu disebut jin namanya. Karena memang jin itu tersembunyi dari pandangan kita. Di dunia kita tidak bisa melihat jin, tapi di akhirat kita bisa melihat jin. Di dunia jin bisa melihat kita, tapi di akhirat dia tidak bisa melihat kita. Itulah keadilan namanya. Jadi di dunia jin yang lihat kita, kita pula tak lihat dia. Tapi di akhirat terbalik, kita bisa melihat jin, tapi jin tak bisa melihat kita. Lah, jin ini adalah makhluk yang berakal, sama dengan manusia. Dan Rasul yang diutus kepada bangsa jin juga Rasul yang diutus kepada bangsa manusia. Artinya bahwa nabinya bangsa jin,
rasulnya bangsa jin dari kalangan manusia, karena jin tidak diutus padanya nabi dan rasul dari kalangan mereka. Jadi nabinya dan rasulnya jin itu dari kalangan manusia. Dan satu-satunya nabi sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai Isa bin Maryam, sampai kerasulan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus kepada bangsa jin dan manusia hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu disebut kalimat umat, wa kanat ummatan qanitah. Ibrahim itu disebut ummah, artinya karena Ibrahim diutus kepada semua manusia sama dengan Rasul. Cuman bedanya, kalau Ibrahim hanya diutus kepada manusia saja, tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia plus jinnya. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang Rasul diutus kepada bangsa jin dan juga bangsa manusia. Dalilnya apa? Ibu bisa baca dalam suratul Jin. Di situ ada kalimat di permulaan ayat, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Jadi ketika ada sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Rasul, tiba-tiba mereka takjub dengan bacaan itu dan mengatakan amanna, kami beriman. Subhanallah, terkadang jin lebih mendengar Al-Quran dibandingkan kita. Sekali dengar Quran dia masuk Islam, Bu. Kita berkali-kali mendengarkan Quran, hati kita keras, tidak pernah lembut-lembutnya itu. Bahkan ada manusia yang jauh melebihi jin, artinya lebih buruk daripada jin. Dibacakan Quran dia lari. Dulu saya kira orang baca Quran itu jin saja yang lari, rupanya orang juga ada yang lari dibacakan Quran itu. Nah, cobalah Bu ya. Saya itu dulu ada yang curhat suami istri, Ustaz, suami anak ini masih awam, sholat pun tidak, katanya. Ya, saya bilang alhamdulillah, Allah masih beri hidayah kepada dan semoga Allah berikan hidayah kepada suaminya. Jadi gimana caranya Ustaz? Coba ruqyah pelan-pelan. Akhirnya dia baca Quran di samping suaminya. Suaminya pergi. Pokoknya setiap dia duduk di samping suaminya baca Quran, baru memulai auzubillahi minasyaitonirrajim, suaminya pergi. Jadi saya kira setan aja yang lari dibaca Quran. Orang pun bisa lari dibaca Quran rupanya. Jadi jin ini coba dalam kisah ini, dia dengar satu ayat dibacakan oleh Rasul langsung beriman. Luar biasa. Jadi ada jin-jin itu yang kadang-kadang lebih mulia dibandingkan manusia. Tapi ada juga jin-jin yang tidak demikian, karena mayoritas jin itu semua kufur. Hanya sedikit jin-jin itu yang saleh. Beda dengan manusia ya. Manusia itu banyak yang saleh, yang salehah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalimat wal insa, al insa itu diambil dari kata-kata al unus, artinya manusia itu adalah makhluk yang bersosial. Jadi manusia diambil dari kata al ins. Al ins itu artinya makhluk yang berkumpul, bergerombol, itu namanya al ins namanya. Makanya karena kita disebut al ins, makhluk yang bersosial, maka jangan hidup sendiri, tetapi hiduplah bermasyarakat. Karena orang hidup sendiri itu bukan manusia itu. Karena manusia dalam bahasa Arab disebut al-ins, artinya makhluk yang bersosial. Karena ini kebiasaan nih, kalau sudah ngaji
sudah kenal sunnah, kemudian pindah ke perumahan, akhirnya ngerem aja di dalam rumah itu, nggak keluar-keluar. Alasannya apa? Banyak bid'ah Ustaz, malas keluar. Akhirnya apa? Kesannya eksklusif, Bu. Sekali gas pula meledak di belakang. Apa tuduhan orang? Oh, patut saja nggak keluar rumah, itu lagi ngerakit bom tuh katanya kan, teroris tuh katanya. Jadi akhirnya tuduhan-tuduhan nggak jelas gitu ya. Jadi ibu itu walaupun pakai pakaian syar'i, bercadar, tidak menghalangi untuk bersosialisasi, bermasyarakat. Nggak, apalagi cadar di zaman sekarang, alhamdulillah, sejak ada corona ini semua orang pakai cadar. Sejak ada corona ini nggak ada yang nggak pakai cadar, bahkan pahanya nampak tetapi mukanya pakai cadar. Zaman corona ini, Bu, ya. Ya, pakaian nggak jelas bawahnya, ya, aurat nampak tapi muka ditutup. Wah, itulah zaman corona ini. Alhamdulillah, sekarang kan orang pakai cadar itu nggak ada orang, justru jadi salah satu protokol kesehatan tuh malah cadar itu. Jadi yang nyuruh itu bukan syariat. Kalau dulu belum ada corona, mungkin orang pakai cadar kayak selebriti itu, kemana aja ditengokin aja. Ah, sekarang yang nengokin dia pakai cadar sekarang. Bahkan satu di antara 3 protokol COVID itu adalah menggunakan cadar. Bahasa kitanya, bahasa merekanya masker lah gitu ya. Apa bedanya cadar dengan masker? Laki-laki aja pakai cadar sekarang ya, pakai masker semua. Jadi manusia itu disebut al-ins. Al-ins itu artinya bersosialisasi, jangan hidup sendiri. Kalau hidup sendiri, bukan manusia itu namanya. Karena bahasa Arabnya manusia itu al-ins. Jadi jangan pernah terhalang dengan pakaian kemudian tidak bertetangga, tidak bermasyarakat. Tetap bermasyarakat, dengan tetap juga kita berusaha menjaga akidah di situ. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali mereka disuruh untuk beribadah kepadaku, artinya disuruh untuk mentauhidkan aku. Karena bukan hanya jin dan manusia, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang diciptakannya itu semua untuk mentauhidkan Allah. Bukan hanya manusia dan jin saja, Bu. Termasuk kenapa Allah menciptakan langit, kenapa Allah menciptakan bumi, kenapa Allah menciptakan alam semesta, galaksi dan yang semacamnya, tidak lain karena untuk mentauhidkan Allah. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Untuk apa diutus rasul? Untuk apa diutus nabi? Untuk mendakwahkan tauhid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab langit? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Untuk apa? Jawabannya untuk tauhid. Bahkan kenapa harus berperang, disyariatkan jihad? Kenapa kita harus berperang bersama orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Tidak lain karena tauhid. Jadi tauhid inilah yang menjadikan diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab, disyariatkannya jihad, dan tujuan penciptaan langit dan bumi, manusia dan jinnya semua untuk mentauhidkan Allah. Bahkan diciptakan neraka dan sorga pun itu karena tauhid. Illa liya'budun, kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW, Bu, ketika diutus pertama kali di usia 40 tahun, dakwah yang pertama kali dakwahkan Rasul itu adalah tauhid. Makanya kalau ibu belajar tafsir Al-Quran,
ayat-ayat yang sifatnya makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi, itu semua bicara tauhid. Tidak ada bicara solat, tidak ada bicara puasa, tidak ada bicara zakat, tidak ada. Karena solat, zakat, puasa itu semua dibicarakan di kota Madinah. Tapi periode Mekah, ayat-ayat yang dibahas itu soal keyakinan, soal tauhid, soal bahaya syirik, soal kehidupan setelah kematian, soal surga, soal neraka, dan begitu seterusnya, soal akidah. Bahkan Rasul itu bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun di kota Mekah berdakwah tauhid itu 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Lihat dari segi lamanya saja, masih lama dakwah tauhid, 13 tahun. Tapi kalau di Madinah kan mulai menjelaskan tentang masalah hukum-hukum ibadah. Tapi dengan lamanya waktu, periode Mekah dibandingkan periode Madinah menunjukkan bahwa dakwah tauhid ini sangat penting. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut." Tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, kecuali tugas mereka mendakwahkan manusia sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang utusan. An i'budullah, tugasnya adalah sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian at-taghut. Apa itu taghut? Secara umum sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu disebut taghut namanya. Perhatikan dalam ayat ini, Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak diciptakan begitu saja. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga bersama Hawa dan Iblis ke bumi, Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa begitu saja di bumi, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam nabi bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian dari anak keturunannya Allah utus kepada mereka para nabi dan rasul, menunjukkan bahwa manusia itu tidak diciptakan begitu saja, tetapi ada tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Lihat, perhatikan ayat surah Al-Baqarah. Di permulaan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala, di permulaan surat ketika Allah menceritakan tentang kisah Adam, apa kata Allah? Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Keluar kalian semua, wahai Adam, Hawa dan Iblis, keluar kalian dari surga. Gara-gara Adam termakan was-was Iblis sehingga memakan buah larangan. Dalam Al-Quran disebut syajarah, namanya pohon. Ada yang mentafsirkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud buah yang dimakan Nabi Adam di sorga adalah tufahah. Apa tufahah, ibu? Siapa yang tahu bahasa Arab tufah?
Tufah itu apel, itulah apel. Jadi buah larangan di sorga itu maksudnya buah apel. Itu katanya Imam Al-Qurtubi. Makanya orang Amerika mereka membuat merek laptop itu atau handphone namanya merek Apple gitu ya. Apa ada kaitan pula dengan apelnya Nabi Adam ini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Al-Imam Qurtubi menukilkan sejarah Nabi Adam itu dari kisah Israiliyat, karena tidak ada riwayat Al-Quran yang mengatakan pohon. Pohon apa? Wallahu a'lam. Cuman ada dalam riwayat Israiliyat maksudnya pohon apel. Ya pohon apel ya, ma'ruf apel. Tapi apel sorga bukan apel sini. Apel sini ada yang busuk. Apel sorga mana ada yang busuk kan? Lah ketika Adam kemudian makan buah larangan itu, maka Allah turunkan tiga-tiganya ke bumi. Iblis diturunkan di lautan, kemudian Adam diturunkan di India, tepatnya di Sri Lanka. Kenapa disebut Sri Lanka? Dalam bahasa mereka Sri Lanka itu artinya tempat yang mulia. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Di sini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya akan tertanam permusuhan. Akan tertanam permusuhan di sini. Adam akan jadi musuhnya iblis. Begitu juga Hawa akan jadi musuhnya iblis. Jadi Adam itu, iblis itu punya dua musuh. Pertama Adam, yang kedua Hawa. Tapi Adam dan Hawa musuhnya sama iblis. Jadi berat iblis ini ngadapin dua orang gitu. Kalau Adam dan Hawa ngeroyok dua orang gitu. Makanya iblis berusaha untuk memisahkan Adam dan Hawa, berusaha untuk mengadu domba. Lah ketika kemudian iblis ini berusaha mengadu domba Adam dan Hawa di bumi dan tidak bisa, makanya akhirnya iblis bersumpah untuk menggoda turunannya, ya kita-kita ini. Makanya ketika iblis mengutus tentaranya untuk menggoda anak Adam, kalau hanya sekedar menggoda tidak sholat biasa saja. Kalau hanya menggoda untuk tidak puasa, iblis tidak heran. Kalau hanya untuk menggoda orang itu tidak datang ke majelis ta'lim, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah anak buahnya berhasil menceraikan suami istri, oh bangga tuh iblis tuh. Langsung dia berdiri, ambil pialanya, kemudian diletakkan di atas kepalanya dan mengatakan, ni'mas syaitanu anta, sebaik-baik setan itu kamu gitu. Karena berhasil memisahkan suami istri. Sebab yang jadi korban kalau suaminya tidak baik, istrinya tidak baik, tidak soleh dan tidak soleha, yang jadi korban rumah tangga itu biasanya anak-anak. Ketika bapaknya tidak mau ngurus anaknya, ibunya kawin lagi, akhirnya tidak ngeramut anaknya, maka iblis datang dan mengatakan, biar anak kalian berdua jadi anak saya. Jadilah anak iblis dia, Bu. Makanya suka tuh. Dari situ terjadi permusuhan. Lah ketika itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sesampainya kalian di bumi ini, kami akan utus petunjuk, kami akan kirim petunjuk. Maksud petunjuk di sini adalah para rasul, para nabi, dan juga kitab-kitab yang diturunkan Allah dari langit untuk membimbing manusia di bumi. Itulah kalimat di dalam ayat yang kita baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus
pada tiap-tiap umat ini seorang utusan Rasul dan Nabi, karena mereka adalah petunjuk. Lah pertama kali petunjuk Allah itu masalah tauhid. Ani'budullaha wajtanibu taghut. Inilah petunjuk pertama yang diajarkan para nabi dan rasul kepada manusia. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Dari sini maka simbol dakwah para nabi adalah tauhid, karena tauhid itu seagung-agungnya perintah, sama dengan lawan tauhid syirik adalah seburuk-buruknya larangan. Syirik itu seburuk-buruknya larangan. Maka dari sini Bu, prioritas ibu ketika membimbing anak, bahasa kitanya ilmu parenting gitu ya, maka yang ibu harus ajarkan itu masalah tauhid. Lihat Luqmanul Hakim di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dan juga Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid kemudian mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah merintahkan kepadamu ya Muhammad agar jangan sampai mereka umatmu menyembah kecuali kepada Allah. Sebenarnya setiap manusia, sudah saya jelaskan pada minggu-minggu yang lalu, setiap manusia, ibu saya atau siapapun yang disebut manusia, itu sudah dibekali tauhid rububiyah. Apakah dia anak orang musyrik, apakah dia anak orang kafir, apalagi dia anak seorang muslim, itu sudah dibekali tauhid rububiyah. Karena kita waktu di alam arwah itu diikat oleh Allah dengan perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka seluruh arwah yang kelak akan menyatu dengan badan di bumi mengatakan qalu bala, ya kami yakin engkau Rabb kami. Cuman kita tidak ingat aja, kan ini kan di alam arwah. Makanya kenapa kemudian kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, artinya mengenal siapa Rabbnya. Coba kalau orang itu tidak dirusak akidahnya oleh bapaknya, pasti akan mengikuti naluri fitrahnya. Cuman kadang bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi, bapaknya yang menjadikan anak itu Nasrani, bapaknya yang menjadikan anak itu Majusi. Tapi kalau tidak ada campur tangan pemahaman orang tuanya dalam beragama, tentu anak itu akan berjalan dengan fitrahnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena asal bayi terlahir Islam. Arti Islam di sini mengenal Tuhan. Lah ketika manusia itu dibekali mengenal Tuhan, maka tinggal dipoles dengan wahyu, dipoles dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggal mengokohkan tauhid rububiyah menjadi tauhid uluhiyah. Dan yang kita bahas di dalam pembahasan kita bukan rububiyah tetapi uluhiyah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini bicara tauhid uluhiyah, bahwa salat kita tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, bahwa puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, zikir kita
ibadah hati kita, ikhlas kita, tawakal kita, mengharap kita, takut kita, atau ibadah harta, zakat kita, sedekah kita, semua hanya diberikan kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas berbuat baik kepada orang tua dengan perintah tauhid. Perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah tauhid Allah sebut satu nafas, bukan di ayat ini saja, tapi di banyak ayat dalam Al-Quran hampir disebut satu nafas. Contoh dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayya ilayal masir. Hendaklah mereka mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, dan mensyukuri atas nikmat kedua orang tuanya. Disebut juga di situ ya, disebut satu nafas antara perintah mentauhidkan Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena redha Allah itu ada di tangan orang tua, dan murkanya Allah juga ada di tangan orang tua. Makanya sebelum seseorang itu membangkang orang tuanya, ingat bahwa keridhaan Allah itu yang menentukan orang tuanya. Makanya perintah tauhid dengan perintah berbuat baik kepada orang tua disebut satu nafas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Syai'an di sini nakirah yufidul umum. Artinya apapun tidak boleh disekutukan dengan Allah. Mau manusia, mau jin, mau barang, mau benda, mau nabi, mau malaikat, tak boleh disekutukan dengan Allah. Karena syai'an ini nakirah tufidul umum. Lafaz nakirah memiliki faedah umum. Apapun jenisnya makhluk Allah jangan disekutukan dengan Allah, tak boleh. Kalau zaman sekarang ya menyekutukan Allah dengan sibuk dunia, akhirnya lupa dengan Allah gitu ya. Kemudian Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakan ya Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Dari sini menunjukkan bahwa kesyirikan itu keharaman. Sebesar-besarnya dosa adalah syirik, dan seagung-agungnya perintah adalah tauhid. Dari sinilah mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, kemudian mu'alif mulai beralih ke hadis Nabi. Jadi kalau ibu perhatikan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini, nanti setiap babnya seperti itu, Bu. Bicara ayat, habis itu bicara hadis, habis itu bicara perkataan para tabi'in kalau ada, para tabi'in kalau ada, seperti itu. Persis seperti Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari, Ibu kalau suka baca hadis Sahih Bukhari, mesti diletakkan bab, kemudian ayat, kemudian hadis, kemudian istimbat beliau. Nah, seperti itu. Jadi indahnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini semua pakai dalil, itu maksudnya. Jadi bab dalil. Memang beragama harus pakai dalil lah kan begitu, bukan pakai perasaan. Agama itu harus pakai dalil. Karena banyak di masyarakat agama pakai perasaan. Itu kan baik, apa salahnya? Nah, itu kan itu perasaan tuh, Bu. Ya. Kalau orang sudah ngomong begitu, itu kan baik. Emangnya kenapa? Salahnya di mana? Nah, itu perasaan tuh. Masa kumpul-kumpul saja salah? Kan kumpul-kumpul bagus, dibacakan dzikir, nanti pulang dapat berkah. Masa salah katanya? Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini namanya beragama dengan perasaan. Beragama bukan seperti itu, tapi beragama itu dengan dalil. Kita katakan yang baik, yang Anda anggap baik itu belum tentu benar. Nah, itu jawabannya, Bu ya. Iya, memang menurut kamu itu baik, tapi belum tentu benar ya. Kenapa? Karena benar itu barometernya Al-Quran
dan sunnah. Kalau baik itu barometernya perasaan. Kata perasaan baik dianggap baik, kata perasaan tidak baik dianggap tidak baik. Tapi kebenaran tidak bisa dinilai dengan perasaan. Kata perasaan benar jadi benar tidak bisa. Karena al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Kata Rasul, wa ma kharajat min lisani fa innahul haq. Apapun yang keluar dari lisanku itulah kebenaran. Kemudian mu'alif mengakhiri kajian kita insyaallah usahakan setiap ngaji kita akan hatamkan satu bab ya. Makanya sabar ngajinya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridhoinya, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng Nabi, subhanallah tawadhu, ala himarin, di atas keledai. Jadi Nabi itu punya beberapa kendaraan, Bu. Nabi itu punya kendaraan yang bagus, seperti unta namanya Atan, itu unta merah ya. Nabi itu punya kendaraan bagus. Nabi punya kuda. Nabi juga punya keledai. Bukan berarti kemudian Nabi kendaraannya yang jelek gitu ya. Nah, Nabi punya kuda unta untuk tunggangan dia perang. Untuk waktu mahar Khadijah saja unta. Artinya bahwa seseorang mendapatkan atau menggunakan benda-benda yang baik itu tidak tercela. Bukan termasuk sombong, Ibu ya. Ibu pakai tas bagus, sombong tidak. Ibu pakai baju mahal, sombong tidak. Pakai sandal bermerek, sombong tidak. Sombong itu merendahkan orang dan menolak nasihat. Maksudnya begini, kalau ibu beli tas bagus, sombong tidak. Yang jadi sombong itu ketika kemudian merek tasnya itu nggak dicopot, Bu. Biar orang tahu, nih, tengok tas aku bagus nih. Kamu kok pakai tas kresek sih? Nah, itu sombong ya. Sombongnya di situ, Bu. Sombongnya itu kalau dengan tasnya merendahkan orang, dengan bajunya merendahkan orang. Sandalnya itu mereknya tergantung-gantung, nggak dilepas-lepas biar tahu merek sandalnya. Lah, yang seperti itu itulah sombongnya. Bukan letaknya, bukan di tasnya, bukan di bajunya, bukan di sandalnya, tapi letak di niat. Nah, ibu beli tas tuh niatnya apa? Ya, ibu beli baju bagus tuh niatnya apa gitu ya. Sampai-sampai kalau sudah pakai baju yang bagus, jalan pun diatur. Jadi kalau hanya sekedar pakaian-pakaian atau kendaraan, motor, mobil bagus, nggak ada masalah, tidak dicela dalam agama. Yang dicela itu tujuan kita membelinya apa? Nah, itu loh, Bu ya. Kalau tujuannya untuk meremehkan, merendahkan orang, nah itulah letak sombongnya di situ. Tapi kalau biasa saja, tidak ada masalah. Karena Rasul yang ketika ditanya Rasul, apakah orang pakai sandal bagus, pakai baju bagus, itu dikatakan sombong? Kata Rasul, tidak. Dan karena sombong itu artinya batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itu baru sombong. Lah, Nabi SAW itu mengajarkan kesederhanaan kepada kita. Rasul itu punya unta, punya kuda, tapi untuk kendaraan sehari-hari Nabi SAW menggunakan keledai. Nah, itulah belum bisa kita kayak Nabi ini. Nabi itu walaupun punya kendaraan yang bagus-bagus, tapi kalau untuk kesehari-hariannya dia selalu menggunakan keledai. Keledai itu kan kendaraan sederhana. Tawadhu Rasul itu. Sudah keledai, suka bonceng lagi sahabatnya dibonceng. Jadi yang nyetir Nabi, kemudian yang dibonceng sahabatnya. Beda dengan bos-bos sekarang kan, yang nyupir ya harus sopirnya gitu ya. Kalau yang nyetir bosnya, pelayannya di samping, disangka tertukar tuh bos itu kan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kesederhanaan menggunakan keledai dan membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Faqala, maka Rasul mengatakan, qala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?
Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzab man la yusyrik bihi syai'un. Faqultu ya Rasulullah afala ubasysyirin nas? Qala la tubasyshirhum fayattaqilu. Rasul bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, lihat ini posisi Rasul ngomong menasihati Mu'ad itu masih di atas kendaraan, Bu. Posisi Rasul ngomong kepada Mu'ad seperti ini, itu masih posisi Rasul berada di atas kendaraan sedang membonceng Mu'ad Ibn Jabal. Apa faedahnya di sini? Bagaimana semangatnya Rasul untuk menyebarkan nasihat, semangatnya Rasul untuk menyebarkan hidayah. Sampai di atas kendaraan pun Rasul sempat-sempatnya nasihati orang. Jadi gitu, Bu. Jadi kalau ibu diajak jalan sama kawannya, naik kendaraan, naik mobil rame-rame gitu ya, jangan dibicarakan itu soal baju saja, soal tas, soal apa namanya, cadar butterfly itu apa namanya. Jadi bukan itu saja yang dibicarakan, bukan soal fisik, bukan. Mulailah ibu bicarakan soal hukum, soal ibadah, hukum-hukum sholat. Bicara di dalam mobil itu. Makanya Nabi SAW padahal dia masih posisinya itu berada di atas himar itu, lagi bonceng Mu'ad, tetap saja Rasul nasihati Mu'ad, menunjukkan semangatnya Rasul memberikan hidayah. Sampai lagi jalan pun bonceng-bonceng orang nasihati. Hei Mu'ad, kata Rasul sambil bonceng Mu'ad di belakangnya kan, tahu nggak hak Allah sama hamba atau hak hamba kepada Allah itu? Gitu ya. Maka Mu'ad ini sebagai adab, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Gitu, Bu ya. Pamannya ibu lagi kumpul-kumpul nih, Bu, ada senior, ada junior, ada lebih junior lagi yang baru ngaji gitu ya. Kemudian ada orang tanya bagaimana hukumnya, Bu. Karena ada orang yang lebih alim, ibu tahu jawab sebenarnya, tapi ada orang yang lebih tahu, ibu lemparkan, kayaknya yang pantas jawab kayaknya Umi Anu deh gitu ya. Umi itu tuh yang duduk di pojok tuh, itu tahu tuh hukumnya. Pura-pura ibu tak tahu ya. Nanti yang di pojok itu juga karena dia tawadhu menghormati yang lainnya, kayaknya yang pantas menjawab si Anu deh, dia lebih pandai dari saya. Si Anu yang dimaksud juga ngomong begitu, kayaknya yang pandai, yang patut, balik lagi ke ibu tadi akhirnya. Itu pandai itu. Itu namanya tawadhu yang seperti itu. Tapi jangan dilempar bola akhirnya nggak kejawab. Maksudnya begini, di sini sahabat itu terkadang dia sudah tahu jawaban, tetapi untuk menghormati orang yang lebih alim, maka biasanya mereka mengatakan di hadapan Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih paham ya. Makanya saya teringat, Bu, dulu ini cerita orang Jawa ya, saya orang Sunda bukan orang Jawa, Jawa Barat. Jadi ada 10 ulama. Jadi ada orang yang bertanya kepada 10 ulama di Jawa ini. Pertama bertanya kepada ulama yang pertama, apa hukumnya ini. Maka ulama yang pertama ini kan tawadhu, dia tidak mau jawab, dia serahkan ke yang sampingnya. Mungkin bahasa Indonesianya ini saja yang jawab, tapi orang Jawa kan bahasanya bukan begitu, ikiae gitu ya, ikiae gitu ya. Jadi yang nomor 2 juga ngomong begitu, ikiae. Akhirnya ke yang 10 baru jawab, oh berarti ikiai itu diambil dari kiai gitu ya. Jadi kiai itu dari ikiai katanya. Itu kan orang Jawa, nggak tahu juga, saya dengar aja cerita. Oh, jadi kiai itu dari kalimat ikiai karena melempar jawaban. Gitu ya. Jadi kiai itu tawadhu, dia nggak mau jawab, tetapi yang itu saja, seperti itu. Kurang lebih lah seperti itu ceritanya. Soal benar enggaknya wallahu alam.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada hamba itu, apa tuntutan Allah kepada kita? Hak maksudnya hak Allah kepada hamba itu, Allah itu nuntut apa sama kita, minta apa sama kita. Allah itu hanya minta agar mereka menyembah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Cuman satu Allah itu. Coba bayangkan ya, Allah sudah ciptakan alam semesta dengan fasilitasnya, bumi dengan lautnya, bumi dengan gunungnya, bumi dengan buah-buahannya, bumi dengan segala gemerlap kenikmatannya. Untuk siapa itu? Untuk kita manusia. Allah itu cuma minta satu sama kita. Setelah Allah berikan semuanya untuk kita itu, Allah cuma minta satu, sembah saya, jangan sekutukan saya. Nah, itu saja, itu tuntutan Allah. Sekarang logikanya gini Bu, ibu punya anak ibu sekolahkan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, doktor, profesor, anggaplah begitu ya. Sudah ibu jual sawah, ibu jual motor, ibu habis rekening, semua habis untuk anaknya. Ini sudah jadi profesor nih anak nih, sudah kerja, sudah dapat gaji. Sekali kan ibu tinggal nikmati ya namanya ibu ya, karena ibu yang didik dia sampai jadi profesor, mulai dari PAUD sampai profesor, ibu yang danai gitu ya. Sekali sudah gajian, ini anak ibu yang profesor ini ngirim gaji ke tetangganya, bukan ke ibu. Jadi setiap dia kerja dapat gaji dikirim ke tetangga ibu. Ibu sakit hati enggak? Ini anak saya yang meramut, yang nyolokkan dari TK sampai ke profesor, sudah kerja, sudah bergaji, uangnya malah ditransfer ke tetangga. Sakit lah Bu, sakitnya tuh di sini. Jadi itu sama dengan Allah. Walillahil masalul a'la. Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih bumi, Allah yang kasih laut berserta ikan-ikannya, Allah kasih ladang bersama biji-bijinya, Allah udah kasih mobil, Allah kasih rumah, Allah macam-macam. Tiba-tiba kemudian giliran nyembah pula kepada berhala. Murka tak Allah itu? Murkalah. Sama dengan ibu punya anak sudah sukses, kirim duitnya ke tetangganya, murkalah kan begitu. Lah Allah itu hanya satu nuntut itu, sembah saya, jangan sekutukan. Sederhana. Baru setelah itu kita nuntut balik sama Allah. Setelah hak Allah kita penuhi, kita mentauhidkan Allah, kemudian kita tidak menyekutukan Allah, baru kita menuntut hakul ibadi Allah, tuntutan kita kepada Allah, alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Ya Rabb, aku sudah mentauhidkan Engkau, aku sudah tidak menyekutukan Engkau dengan makhluk Engkau, maka satu syarat kami, minta kami, tolonglah masukkan kami ke sorga, jangan Kau adab kami. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Makanya nanti bab yang kita akan bahas setelah bab ini adalah bab fadlut tauhid wa ma yukaffar minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu bisa menghapuskan semua dosa. Nanti bab setelahnya. Fakultu, maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, apakah saya harus kasih kabar gembira kepada manusia? Maka Rasul mengatakan, jangan kau habarkan perkara ini, nanti mereka malah bersandar dengan itu. Seolah-olah apa? Cukup tauhid pasti masuk surga. Nah gitu. Nanti ada penjelasannya, apakah orang itu cukup tauhid saja masuk surga? Yang penting tauhid, mau dia zina, mau dia minum khamar, mau dia ini itu, yang penting tauhid pasti masuk surga, atau bagaimana keterangannya nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Wallahu alam. Ini diantara muqaddimah kitab tauhid, dan insyaallah 2 minggu ke depan kita masuk pada bab pertama.